Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1241 Wilayah Guntur. Hahaha, biksu kecil tidak bisa makan makanan donor lu dengan sia-sia. Di sini, biksu kecil, ada beberapa anggur berkualitas tinggi yang cocok dengan barbeque ini. Bikhu yang tidak bermoral itu melangkah dan melambaikan tangannya, dan 7 atau 8 toples anggur muncul di tanah. Ini. Luming, Xian Yanqing, dan Long Chen semuanya linglung. Bagaimana bisa ada biksu seperti itu dalam agama Buddha? Dia benar-benar layak menjadi Amitabha. Haha, sama-sama, biksu kecil. Biksu yang tidak bermoral itu tersenyum, matanya bersinar, menyingsingkan lengan bajunya, merobek sayap burung, dan mulai menggerogotinya. Luming tersenyum, mengambil sebotol anggur, membukanya dan menyesapnya, rasanya lembut dan manis, terasa hangat dan nyaman di perutnya, bahkan energi aslinya berjalan dengan lancar. Ini benar-benar anggur terbaik, dan biksu yang tidak bermoral ini benar-benar tahu cara menikmatinya. Selanjutnya, dia banyak minum dan makan daging dalam jumlah besar. Dalam 2 jam, ke-7 atau 8 toples anggur berkualitas dikonsumsi, dan 2 burung besar dengan garis keturunan binatang dewa tingkat 9 dikunyah hingga hanya tulang mereka yang tersisa. Yang membuat orang semakin terkejut adalah biksu yang tidak bermoral itu bahkan tidak melepaskan tulangnya dan mulai mengunyahnya. Ini hal yang bagus. Sayang jika dilewatkan. Jangan sopan. Biksu yang tidak bermoral itu bergumam sambil memasukkannya ke dalam mulutnya. Luming dan 3 lainnya saling memandang dengan bingung. Setelah setengah jam, biksu yang tidak bermoral itu dengan enggan pergi. Xiao Qing, ada medan guntur 1 juta mil jauhnya dari kota kuno Shenzhou. Saya berencana menggunakan setengah bulan ini untuk pergi ke medan guntur untuk berlatih seni bela diri konsepsi artistik. Luming memberitahu Xian Yanqing rencananya. Baiklah, saya ingin memilih seni bela diri dengan konsepsi artistik untuk dipraktikkan. Selama periode waktu ini, saya akan berlatih di peta gunung dan sungai. Xian Yanqing mengangguk. Kemudian, Luming dan Xian Yanqing memasuki gambar gunung dan sungai, dan Xian Yanqing duduk bersila di bawah pohon kuno pencerahan. Kicauan. Bola berdaging terbang dan menyerbu ke pelukan Luming, menggosoknya dengan keras. Itu gelembung. Selama periode ini, Luming telah menempatkan gelembung di peta gunung dan sungai, dan sekarang ketika dia melihat Luming, dia sangat lengket. Anak kecil, biarkan aku membawamu bersamaku. Luming menggosok gelembungnya, lalu keluar dari peta gunung dan sungai, keluar dari kediaman istana Nanshen, dan menuju ke barat kota kuno Shenzhou. Lei Yu terletak di sebelah barat kota kuno Shenzhou. Di sebuah ruangan di Istana Kuil Barat, wajah Lei Yu sangat muram melihat lengan yang kosong, dia bahkan lebih marah dan membunuh. Di alam dewa spiritual, tidak mungkin untuk meregenerasi lengan yang patah hanya dengan menerobos ke alam kaisar bela diri, lengan tersebut dapat diregenerasi. Ini bukan apa-apa, Lei Yu khawatir tentang pemilihan sekte Tianshan kali ini, dan takut masalah ini akan mempengaruhi pendapat orang-orang kuat dari sekte Tianshan terhadapnya. Pada saat ini, bayangan gelap muncul, dan seorang lelaki tua berkulit hitam dengan wajah kurus muncul di ruangan itu. Tuan Muda Niu, apa perintahmu saat datang kepadaku? Pria tua berpakaian hitam itu membungkuk dan bertanya. Kirim pesannya kembali dan minta tuanku mengirim beberapa ahli ke sana. Aku akan mencari kesempatan untuk membunuh anak itu? Kata Lei Yu penuh niat membunuh. Iya. Lelaki tua berjubah hitam itu membungkuk menerima perintah itu, lalu pindah dan pergi dari sini. Kali ini energi asliku terluka parah, dan aku perlu mencari tempat untuk pulih. Medan guntur di sebelah barat kota kuno Shenzhou adalah tempat berkumpulnya guntur, dan itu tepat untukku. Guntur Niu bergumam pada dirinya sendiri. Bagi Luming, jarak 1 juta mil bisa dicapai hanya dalam sekejap. Di depan, awan hitam menyelimuti, awan hitam tak berujung bergulung, dan kilat mengerikan berjatuhan dari guntur dan kilat, memenuhi seluruh langit seperti ular perak. Ledakan. Guntur meledak dan semuanya tidak aktif. Ini adalah alam guntur, luas dan tak terbatas. Inilah ladang ranjau yang disebut ladang ranjau tanpa batas karena cakupannya sangat luas. Luming berhenti sejenak, lalu melangkah keluar dan memasuki medan guntur. Cih!
Begitu Luming melangkah ke medan guntur, 9 sambaran petir setebal lengan menyambar ke arah Luming. Serangan Dewa Petir. Luming mengangkat tangannya ke udara dan mengembunkan aliran guntur dan kilat dari udara tipis, yang mengimbangi satu sama lain dengan beberapa guntur dan kilat yang datang. Sungguh kekuatan guntur yang kuat, betapa kuatnya konsepsi artistik guntur dan kilat. Luming memperluas kesadaran spiritualnya dan merasakan bahwa 4 penjuru dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat yang sangat kaya. Di sini masih terlalu lemah, teruslah melangkah lebih dalam. Luming terus melangkah lebih jauh ke medan guntur. Sepanjang jalan, guntur dan kilat menyambar Luming terus-menerus, tetapi mereka dengan mudah diblokir oleh serangan Dewa Petir Luming. Pada saat yang sama, Luming juga menggunakan kekuatan guntur dan kilat di sini untuk memahami serangan Dewa Petir. Berdengung. Pada saat ini, tubuh Luming bergetar sedikit, dia merasakan tripod petir bergetar sedikit di lautan kesadaran, kemudian bagian tengah alisnya bersinar, dan tripod petir muncul secara otomatis. Kuali guntur bergetar sedikit, dan benar-benar menghasilkan daya tarik yang kuat. Baut petir dari sekeliling tertarik oleh kuali guntur, terbang menuju kuali guntur, tenggelam ke dalam kuali guntur, dan menghilang. Tidak apa-apa. Luming tertegun sejenak, dan kemudian dia tampak bahagia. Luming menggunakan keterampilan tubuhnya dan berlari menuju kedalaman medan guntur dengan kecepatan tinggi. Semakin dalam Anda memasuki bidang guntur, semakin kuat kekuatan guntur dan kilat, semakin kuat intensitas konsepsi artistik guntur, dan semakin mudah untuk memahaminya. Dalam perjalanan, Luming juga menemukan beberapa aura, rupanya ada orang lain yang berlatih di sini. Tidak lama kemudian, Luming tiba di sebuah lembah. Kekuatan guntur dan kilat di sini sangat kuat. Guntur tak berujung terus berjatuhan, dengan momentum yang mencengangkan. Di sini, Luming berjalan ke lembah, duduk bersila, diam-diam menyadari kekuatan guntur dan kilat antara langit dan bumi, dan berlatih serangan Dewa Petir. Di atas kepalanya, kuali guntur digantung, menyerap beberapa sambaran guntur dan kilat besar dari waktu ke waktu, ada jejak guntur dan kilat yang mengelilingi kuali, bersinar terang. Kicauan. Pao-pao berbaring malas di atas Luming, menyipitkan mata dan melihat sekeliling. Guntur dan kilat adalah kehancuran dan hukuman dari surga. Luming mengerti dengan hati-hati dan berbisik. Dia merasakan inti dari kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat adalah kekuatan hukuman surgawi yang ditakuti oleh segala sesuatu, kekuatannya sangat menakutkan, tetapi sangat sulit untuk memahami esensinya. Di masa lalu, Luming hanya menggunakannya secara dangkal dan tidak menggali lebih dalam. Dalam sekejap mata, Luming telah berlatih di lembah selama 3 hari. Dalam 3 hari, dia mendapat banyak manfaat, serangan Dewa Petir sudah sangat dekat dengan level kedua dan bisa ditembus kapan saja. Namun saat ini, Luming merasa guntur dan kilat di lembah tidak lagi cukup kuat, dan dia membutuhkan kekuatan guntur dan kilat yang lebih kuat untuk berlatih. Luming berdiri, berjalan keluar lembah, dan melanjutkan perjalanan lebih dalam. 2 jam kemudian, Luming tiba di sebuah gunung yang megah. Di langit gunung ini, guntur dan kilat yang tak ada habisnya tersebar, dan kekuatan guntur dan kilat sangat kaya. Namun, begitu Luming merasakannya, dia menemukan bahwa banyak gua telah terbuka di pegunungan, dan ada aura yang tertanam di dalamnya, tampak jelas bahwa ada orang-orang kuat yang sedang berlatih. Luming merenung sejenak, lalu berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini. Memanggil. Tiba-tiba, sambaran petir meledak dari gunung, dan seorang lelaki tua berbaju hijau muncul di depan Luming, menghalangi jalan Luming. Pada saat yang sama, dia menatap tripod petir di atas kepala Luming dengan mata berapi-api. Bab 1242, Merebut Harta Karun. Sungguh harta karun petir dan kilat yang luar biasa. Nak, berikan tripod petir ini kepadaku, dan kamu bisa keluar. Pria tua berbaju hijau itu berkata dengan tenang. Dia memancarkan aura yang kuat, aura kesempurnaan spiritual. Hati Luming tergerak, ternyata pihak lain sedang mengincar lading miliknya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming. Dia sempurna secara spiritual. Sekarang, Luming tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia ingin mati, jadi dia tidak keberatan memberinya tumpangan. Nah, apakah kamu tidak mendengarku berbicara denganmu? Serahkan tripod petir dan keluar, jika tidak,
kamu tidak perlu pergi sampai aku mengambil tindakan, tegur lelaki tua berbaju hijau itu. Kamu bisa mencobanya. Luming menjawab dengan tenang. Aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya, menurutmu bagaimana kamu bisa bersaing denganku jika kamu adalah dewa spiritual tingkat 7? Karena kamu begitu keras kepala, aku akan memberimu tumpangan. Orang tua berbaju hijau wajahnya menjadi dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Uhu, uhu, uhu. Pada saat ini, beberapa aura yang lebih kuat muncul dari gunung. Sebanyak 3 orang terbang keluar dari gunung dan muncul di sekitar Luming, mengelilinginya. Semuanya adalah budidaya sempurna para dewa spiritual. Monster tua King, bagaimana kamu bisa menelan harta karun seperti itu sendirian? Seorang pria bermata satu berkata dengan keras. Teman-teman, aku yang pertama kali menemukan ini. Melihat ketiga lelaki bermata satu itu muncul, lelaki tua berwajah hijau itu menjadi semakin muram. Apakah kamu menemukannya pertama kali? Konyol. Saya baru saja berlatih, tetapi indera spiritual saya sudah menemukannya. Kata pria bermata satu itu dengan sinis. 2 orang lainnya juga berbicara, mengatakan bahwa mereka telah menemukannya sejak lama. Keempat orang itu sama sekali mengabaikan Luming dan benar-benar mulai memperjuangkannya. Di mata mereka, Luming hanyalah seekor domba yang akan disembelih dan tidak menimbulkan ancaman. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Saat mereka berempat berkelahi dan saling berhadapan, suara Luming terdengar. Mereka berempat tiba-tiba terdiam dan menatap Luming dengan bingung. Cukup dengan omong kosongnya, ayo kirim kamu berangkat. Ada jejak niat membunuh yang muncul di tubuh Luming. Apa? Apa yang anak ini katakan? Hahaha. Pria bermata satu itu tertawa terbahak-bahak. Dalam keadaan seperti itu, dikelilingi oleh 4 dari mereka yang kuat dalam kesempurnaan spiritual, Luming benar-benar berkata bahwa dia akan mengirim mereka dalam perjalanan. Anak ini pasti sudah gila. Nak, izinkan aku mengirimmu pergi dulu. Niat membunuh muncul di salah satu mata pria bermata satu itu. Di saat yang sama, kapak perang muncul di tangannya. Kekuatan guntur dan kilat bermekaran di sekujur matanya. Tubuhnya, dan dia menebaskan kapaknya ke arah tenggorokan Luming. Berdengung. Seperti yang dipikirkan Luming, kuali guntur di atas kepalanya bergetar, dan kemudian petir setebal tangki air meledak dan menghantam pria bermata satu itu. Sambil mencibir, pria bermata satu itu tenggelam oleh guntur dan kilat, kekuatan guntur dan kilat yang memancar dari tubuhnya, di bawah guntur tripod guntur, seperti seekor tikus bertemu kucing, seketika menghilang menjadi kehampaan. Pria bermata satu itu meratap, esensi pelindung tubuhnya juga terbelah oleh petir, kulit dan dagingnya terkoyak, dan asap mengepul di sekujur tubuhnya, sungguh menyedihkan untuk dilihat. Kekuatan yang sangat kuat, harta yang sangat kuat. Pria tua berbaju hijau berseru, dan pada saat yang sama, cahaya yang menyala-nyala di matanya menjadi lebih terang. Harta karun ini sangat kuat, kenapa kita tidak bergabung dan merebut harta itu dulu, lalu berdiskusi bagaimana cara membagikannya? Kata lelaki tua berbaju hijau. Bagus. Oke. 2 orang lainnya setuju tanpa pertimbangan apapun. Lei Ding baru saja menyayat kulit pria bermata satu itu hingga berkeping-keping. Kekuatan itu membuat mereka takut, dan di saat yang sama, hati mereka terasa semakin panas. Dalam sekejap, mereka bertiga mengambil tindakan, dan 3 serangan mengerikan jatuh ke arah Luming. Mereka bertiga bergabung, jangan berpikir bahwa keberadaan dewa spiritual tingkat ke-7, bahkan jika mereka berdua adalah dewa spiritual, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Mengaum. 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 Pada saat ini, gelombang auman naga keluar dari tubuh Luming, dan 9 kekuatan naga meledak seketika. Menabrak. Luming menyerang dengan telapak tangan, mengalahkan serangan lelaki tua berjubah abu-abu, dan terus menebas tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu tanpa henti. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berteriak, tubuhnya tenggelam, dan tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam, muntah darah. Dengan satu gerakan, seorang pria kuat dengan spiritualitas sempurna terluka parah. Cih! Dari tripod guntur, sambaran petir besar terbang keluar, menenggelamkan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia meratap. Ketika petir menghilang, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu sudah hangus hitam, tanpa vitalitas apapun.
Seorang pria kuat dengan spiritualitas sempurna dibunuh oleh Luming dengan dua gerakan. Pada saat yang sama, serangan dua lelaki tua berbaju hijau menimpa Luming, tetapi otot Luming bergerak dan dia menggunakan keterampilan surgawi penekan penjara untuk dengan mudah menetralisir kedua serangan tersebut. Bagaimana mungkin? Murid kedua orang itu menatap dengan tidak percaya, lebih besar dari lonceng tembaga, dan kemudian mereka menjadi ngeri dan ketakutan. Seorang pria kuat dengan spiritualitas sempurna dibunuh oleh Luming dalam 2 atau 3 pukulan, ini terlalu menakutkan. Luming tidak berhenti sama sekali, setelah membunuh lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia kemudian membunuh orang lain. Pria itu melawan dengan panik, tetapi di bawah serangan Luming, segalanya tampak begitu rapuh, telapak tangan Luming menembus jantungnya, dan Dewa Roh tidak melarikan diri, dan pukulan itu menghilang ke udara tipis. Ah, monster! Orang tua berbaju hijau itu berteriak ketakutan, menjerit, dan lari dengan panik. Bunuh! Luming menggunakan 9 naga langkah ke langit, melangkah maju, dan muncul di atas kepala lelaki tua berbaju hijau. Dia terus turun. Lelaki tua di tubuh Singyi meledak di bawah langkah 9 naga. 3 orang kuat dengan kekuatan spiritual sempurna dibunuh oleh Luming dalam beberapa tarikan napas. Masih ada beberapa orang di gunung itu, tetapi budidaya mereka belum mencapai kesempurnaan dewa spiritual. Mereka telah melihat 4 dewa spiritual mengambil tindakan sebelumnya. Mereka tahu bahwa harta karun itu tidak lagi diperuntukkan bagi mereka, jadi mereka tidak mengambil tindakan, dan diam-diam menghela nafas. Saat ini, wajah semua orang pucat karena ketakutan, dan hati mereka dipenuhi rasa dingin. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengatur napas dan meringkuk di pegunungan. Sekarang, mereka senang lagi, senang karena mereka tidak keluar, jika tidak, merekalah yang akan mati. Ini monster, dewa kematian, pikir mereka ngeri. Garis keturunan 9 naga muncul, membuka mulutnya dan menelan seluruh esensi darah dan energi beberapa orang, lalu melangkah maju dan mengejar satu orang. Pria itu adalah pria bermata satu. Awalnya dia terkena kuali petir. Dia hanya terluka parah, tapi dia tidak mati. Saya pernah melihat Luming memamerkan kekuatannya sebelumnya dan membunuh orang kuat dengan spiritualitas sempurna. Seperti memotong melon dan sayuran. Dia sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri. Ketika dia melihat Luming, dia berteriak ketakutan, "Selamatkan hidupmu, pahlawan muda, selamatkan hidupmu, aku tahu ada yang tiada taranya harta karun di sini." Harta karun yang tiada taranya? Kilatan cahaya dan bayangan, Luming muncul di depan pria bermata satu itu, dengan ekspresi serius di wajahnya. Melihat bahwa Luming tidak membunuhnya, dia sepertinya memiliki beberapa pemikiran. Pria bermata satu itu sangat gembira dan berteriak, ada harta karun yang dihasilkan oleh kekuatan guntur dan kilat. Ini sangat berguna untuk melatih kekuatan guntur, dan seni bela diri, atau seni bela diri guntur dan kilat. Ini berguna, selama kamu berjanji untuk tidak membunuhku, aku akan membawamu ke sana. Pria bermata satu itu memandang Luming dengan penuh harap dan merasa tidak nyaman, takut Luming akan membunuhnya. Jika harta itu bisa memuaskanku, aku tidak akan membunuhmu, kata Luming. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang juga. Kamu pasti puas. Pria bermata satu itu mengangguk berulang kali dan meraih sedotan terakhir. Bab 1243 Pertempuran melawan yang tertinggi. Pimpin jalan, kata Luming. Pria bermata satu itu mengangguk berulang kali dan memimpin jalan. Luming mengikuti pria bermata satu itu dan menuju jauh ke dalam medan guntur. Sepanjang perjalanan, kami mendaki banyak gunung yang menjulang tinggi dan sampai di sebuah gunung kecil. Zizizi. Bukit kecil itu diselimuti guntur dan kilat tak berujung ke segala arah dan radius ratusan mil. Sungguh kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Luming menatap, sedikit ketakutan. Kekuatan guntur dan kilat di sekitar bukit ini setidaknya puluhan, bahkan ratusan kali lipat dibandingkan tempat lain. Sungguh menakjubkan bahwa sebuah gunung kecil dapat memiliki kekuatan guntur dan kilat yang luar biasa. Luming memperhatikan dengan cermat dan akhirnya menemukan alasannya. Di atas bukit tersebut terdapat sebuah pohon kecil, tingginya sekitar setengah meter, dengan total hanya 3 helai daun, namun ketiga helai daun tersebut terlihat persis seperti burung phoenix yang legendaris. Ini seperti 3 burung phoenix kecil yang tergantung di dahan, seperti aslinya.
Di langit di atas pohon kecil, seekor burung phoenix yang dipadatkan dengan guntur dan kilat menari dengan anggun, terbang mengelilingi pohon kecil dan mengeluarkan suara kicau yang nyaring. Kekuatan guntur dan kilat yang sangat kuat di sekelilingnya semua disebabkan oleh pohon kecil ini. Pohon spiritual yang luar biasa. Mata Luming berbinar. Jika pohon kecil ini bisa digunakan untuk berlatih, kecepatan latihan serangan Dewa Petir pasti akan meningkat drastis, itu memang merupakan harta karun tertinggi. Berdengung. Berdengung. Di atas kepala Luming, kuali guntur bergetar terus-menerus, seolah dia sangat bersemangat. Ini pohon spiritual. Sekarang, aku bisa pergi. Pria bermata satu itu memandang Luming dengan hati-hati. Ayo pergi. Luming melambaikan tangannya dengan santai. Bagi pria bermata satu ini, membunuh atau tidak berarti banyak. Pria bermata satu itu sangat gembira dan segera mundur. Di saat yang sama, matanya mengembara dan melihat sekeliling, seolah menunggu sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, tidak jauh dari bukit, aura menakutkan meletus, dan sesosok tubuh bergegas, tiba tidak jauh dari Luming dalam sekejap. Agung. Ekspresi Luming sedikit berubah. Sebenarnya ada makhluk tertinggi yang tersembunyi di dekat bukit ini. Itu Dark Thunder Supreme. Haha, anak ini sudah mati, berani menyakitiku. Mata pria bermata satu itu berbinar, dia tertawa di dalam hatinya, dan tatapan galak muncul di matanya. Dia sudah lama mengetahui bahwa ada yang maha tinggi di sini, dan dia dengan sengaja membawa Luming ke sini. Dia yakin jika yang maha tinggi melihat kuali guntur Luming, dia pasti akan mengambil tindakan. Benar saja, yang maha tinggi muncul. Ini adalah lelaki tua berjubah hitam, dengan aura menakutkan, seperti jurang maut atau lautan, dengan mata berapi-api menatap kuali guntur di atas kepala Luming. Haha, dengan Thunder Cauldron ini, aku pasti bisa masuk dan mendapatkan pohon Thunder Phoenix. Lelaki tua berjubah hitam itu tertawa, lalu berkata, wah, aku, penguasa tertinggi guntur kegelapan, maukah kamu menyerahkannya? Atas kuali gunturmu. Kami menginginkan kuali guntur lagi. Mata Luming menjadi dingin. Tapi ini dunia seni bela diri. Yang kuat dihormati. Wajar jika orang kuat langsung merebut harta dari orang lemah saat mereka menjelajah. Luming tidak terlalu terkejut. Tapi, apakah pihak lain benar-benar menganggap dia lebih kuat darinya? Sebelumnya, pria itu dan beberapa orang lainnya mengatakan hal yang sama kepadamu, tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Luming menunjuk ke pria bermata satu di kejauhan. Oh, berapa banyak dewa roh yang bisa kamu bunuh? Kamu tampaknya jenius, tapi apakah menurutmu dewa roh bisa dibandingkan dengan yang maha tinggi? Mata Li Supreme hanya bergerak sedikit, lalu dia mencibir lagi. Lalu bagaimana jika Luming dapat membunuh beberapa dewa spiritual untuk mencapai kesempurnaan? Bagaimana yang maha tinggi bisa dibandingkan dengan kesempurnaan Tuhan yang Maha Esa? Benarkah? Luming menjilat bibirnya, dengan niat bertarung di matanya. Agung, lalu kenapa? Luming ingin menguji kekuatannya untuk melihat apakah dia bisa melawan yang maha tinggi. Nah, jika kamu masih ingin melawanku, aku akan membantumu. Merasakan semangat juang Luming, wajah Dark Thunder Supreme menjadi gelap, dan aura di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba menekan Luming, membuat tubuh Luming sedikit gemetar. Meledak. Luming meraung, dan kesembilan kekuatan naga meledak. Pada saat yang sama, energi sejati mulai beredar dengan gila-gilaan, dan 5 konsepsi artistik langit dan bumi juga meledak sepenuhnya, membentuk pakaian pertempuran yang menutupi seluruh tubuh. Tangan guntur gelap. Guntur dan kilat hitam tak berujung memenuhi tubuh Dark Thunder Supreme. Dia mengulurkan tangan besarnya, membentuk guntur hitam besar dan telapak petir, dan meraihnya ke arah Luming. Zizi. Guntur dan kilat hitam bersinar, penuh kekuatan penghancur, dan kekuatan penghancur juga mengandung arti korosi. Guntur dan kilat hitam semacam ini sangat menakutkan. Di atas kepala Luming, garis keturunan ketiga muncul, dan sebuah kekuatan mengalir ke tubuh Luming, membuat rambut Luming berubah menjadi merah darah. Bunuh. Dengan niat membunuh yang sangat kuat, Luming melangkah keluar, mengaktifkan teknik penindasan surgawi, dan meninju, mengenai guntur hitam dan telapak tangan petir. Ledakan.
Terjadi ledakan yang mengejutkan, dan lubang hitam pertama kali muncul di tempat tinju dan telapak tangan hitam bertemu, lalu tiba-tiba meledak, dan energi mengerikan itu menyebar. Menabrak, menabrak, menabrak. Tubuh Luming bergetar dan dia mundur 3 langkah, tetapi telapak tangan petir hitam juga hancur karena pukulan Luming. Kekuatan bertarung yang tertinggi benar-benar luar biasa. Luming merasa tinjunya sedikit mati rasa, dan bahkan ada guntur hitam tipis dan kilatan petir. Dia berusaha mati-matian untuk mengebor tinju Luming, tetapi dihadang oleh Luming. Luming ketakutan, tapi dia tidak tahu bahwa Dark Thunder Supreme bahkan lebih ketakutan. Dia benar-benar memblokirnya. Jantung Lei Supreme juga melonjak, sedikit sulit dipercaya. Belum pernah dia mendengar bahwa dewa spiritual tingkat ke-7 dapat menahan serangannya. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan dariku. Lord Anley melepaskan niat membunuhnya dan menyerang dengan telapak tangan lainnya. Kekuatan telapak tangan ini lebih kuat dan menakjubkan dari yang sebelumnya. Aum! Seekor naga meraung, dan garis keturunan 9 naga muncul. Luming berubah menjadi 9 naga, melangkah keluar dengan cakar naga, dan mengalahkan jejak telapak tangan hitam. Sialan, bunuh! Dark Thunder Domain. The Dark Thunder Supreme menjadi lebih pembunuh, mengepalkan telapak tangannya, dan meninju. Dalam pukulan ini, bidang hitam lainnya mekar dan bergegas menuju Luming. Ini adalah prototipe domainnya. Jantung Luming berdetak kencang dan dia merasakan aura berbahaya. Ledakan! 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 Luming menggunakan keterampilan surgawi penekan penjara secara ekstrim, dan pada saat yang sama, kekuatan melahap meledak, dan konsepsi artistik 5 warna beredar, meletus dengan kekuatan terkuat. Ledakan! Keduanya saling menyerang lagi. Tubuh Jiulong bergetar hebat, cakarnya menginjak udara, dan dia mundur ke belakang. Namun, Dark Thunder Supreme juga mundur, dan jarak mundurnya tidak lebih pendek dari Luming. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, pria bermata satu itu masih menonton pertempuran. Pada saat ini, satu-satunya bola matanya hampir meledak, mulutnya terbuka, dan wajahnya tampak bodoh. Luming, seorang pemuda di bawah 30 tahun, dengan tingkat kultivasi dewa spiritual tingkat ke-7, benar-benar dapat bertarung dengan Yang Maha Tinggi dan bahkan mengalahkan Yang Maha Tinggi, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana bisa ada seorang jenius muda yang begitu kuat di dunia? Mungkinkah dia jenius paling kuat di antara 4 istana besar? Ayo lagi! Dark Thunder Supreme meraung, menggunakan api sungguhan. Dia telah terkenal selama ribuan tahun, tetapi dia sebenarnya ditolak oleh seorang pria kecil di tingkat ke-7 dewa spiritual. Jika ini menyebar, dia tidak akan melakukannya. Tidak perlu dipusingkan. Dia mengambil prototipe domain tersebut dan terus melancarkan serangan kekerasan terhadap Luming. Bab 1244 kalahkan Yang Maha Tinggi. 9 naga itu meraung, kekuatan melahap yang mengerikan meledak, dan terjadi konfrontasi sengit dengan prototipe domain Dark Thunder Supreme. Kekuatan menelan 9 naga diselimuti dalam suatu jangkauan, dan ada juga sedikit misteri dan kekuatan domain tersebut. Keduanya memulai pertarungan sengit, dimulai dari tanah, bertarung hingga ketinggian, dan kemudian bertarung dari ketinggian hingga ke tanah. 4 volume energi mengerikan menyebar sesuka hati, mampu membelah ruang terbuka dan menghancurkan bumi. Di kejauhan, wajah pria bermata satu itu pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Guntur ke-8 tertinggi pasti bisa membunuh anak ini. Guntur ke-8 tertinggi masih memiliki darah yang belum terpakai. Setelah digunakan, anak ini akan mati. Pria bermata satu itu berdoa dalam hatinya dan tidak pergi. Dia ingin menyaksikan guntur ke-8 tertinggi membunuh Lu Ming. Dia merasa nyaman. Luming dan Dark Thunder Supreme bertarung dalam ratusan gerakan, tapi masih belum ada pemenang. Kekuatan garis keturunanmu hampir habis, dan garis keturunanku belum digunakan. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Suara dingin dari Dark Thunder Supreme keluar. Benarkah? Suara samar Luming keluar. Pada saat ini, cahaya dari garis darah 9 naga meredup, dan kekuatan darah dari garis darah 9 naga hampir habis. Tapi sebelum Anley Supreme bisa bahagia, sebuah tablet batu keluar dari garis keturunan 9 naga. Tablet batu itu membesar dengan tajam. Di atasnya,
Sebuah prasasti bersinar terang, seperti gunung suci kuno, menekan Anlay Supreme dengan kekuatan menekan segalanya. Tidak mungkin? Dark Thunder Supreme meraung tak percaya. Luming sebenarnya memiliki dua garis keturunan setingkat dewa, dan levelnya sangat tinggi. Meskipun garis keturunan dari monumen penekan penjara hanya berada di tingkat dewa ke-8, aura yang dipancarkannya begitu menakutkan hingga mengejutkan Dark Thunder Supreme. Ledakan. Garis keturunan dari monumen penekan penjara dan Dark Thunder Supreme diledakkan bersama-sama, dan kekuatan penindasan yang mengerikan membuat Dark Thunder Supreme terhuyung mundur. The Dark Thunder Supreme sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, yang membuat pria bermata satu yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan hampir menggigit lidahnya sendiri dan mengeluarkan keringat dingin. Seorang pejuang dewa spiritual tingkat ke-7 sebenarnya bisa merugikan makhluk tertinggi berdasarkan kekuatan bertarungnya sendiri. Ini seperti fantasi, dan dia belum pernah mendengarnya. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Ledakan. Garis keturunan monumen penekan penjara bergetar, dan cahayanya menjadi lebih kuat. Kata-kata di monumen itu sepertinya memiliki semacam kekuatan magis. Ada kekuatan misterius yang dirangsang oleh Luming, memancarkan aura yang menekan semua alam, dan hati Anlay Supreme bergetar. Pada saat ini, dia mengeluarkan darah tanpa ragu-ragu. Garis keturunannya adalah palu dengan petir hitam dan 6 cakra emas, menjadikannya garis keturunan tingkat 6 tingkat dewa. Dark Thunder Supreme berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam palu. Palu itu dengan cepat membesar dan menjadi sebesar garis darah monumen penekan penjara. Guntur hitam mengelilinginya dan meledak menuju garis darah monumen penekan penjara. Ledakan. Suara tumpul terdengar, seolah-olah bintang-bintang bergeser dan langit serta bumi berguncang. Monumen penindasan penjara berguncang dan roboh. Dark Thunder Supreme menggunakan fusi darah, dan kekuatan tempurnya memang meningkat, membuatnya sangat kuat. Mati. Palu petir besar, seperti palu Thor kuno, membawa ribuan petir dan menghantam Luming. Pergilah. Luming berpikir, dan tripod guntur yang tergantung di langit bergetar sedikit, ribuan guntur meledak, berubah menjadi segunung tawa, dan menghantam palu besar itu. Ledakan. Ada lagi ledakan tumpul, kali ini terbagi rata. Tripod guntur dan palu besar keduanya mundur, tetapi palu guntur membunyikan raungan marah dan ngeri dari Dark Thunder Supreme. Apa-apaan ini? Dalam tabrakan tadi, tripod guntur benar-benar melumpuhkan beberapa guntur hitam dan petir pada palu besar itu, terserap dan hilang. Guntur dan kilat ini adalah inti dari garis keturunan Dark Thunder Supreme. Jika diserap, itu akan berdampak besar pada budidaya masa depannya. Bahkan jika dia ingin menerobos kaisar di masa depan, peluangnya akan lebih kecil. Ledakan. Ledakan. Monumen penekan garis darah penjara, bersama dengan kuali guntur, meledak menuju Dark Thunder Supreme. Ada dua raungan lagi kali ini, palu raksasa yang diubah oleh Dark Thunder Supreme terlempar, dan beberapa petir lagi diserap oleh kuali guntur. Berdengung. Lei Ding tampak sangat bersemangat setelah menyerap guntur dan kilat dari Dark Thunder Supreme. Luming bisa merasakan kegembiraan Lei Ding meski sedikit bergetar. Kalau begitu lanjutkan. Luming mengendalikan kuali guntur dan terus membombardir palu raksasa itu. Kali ini, ada sepotong besar guntur dan kilat gelap, yang diserap oleh kuali guntur. The Dark Thunder Supreme meraung dengan marah, dan pada akhirnya tidak mampu mempertahankan bentuk garis keturunannya dan langsung menghilang. Nah, ingatlah ini untukku. Dark Thunder Supreme berubah menjadi bentuk guntur dan benar-benar melarikan diri. Itu berubah menjadi sambaran petir dan kilat, menembus kehampaan, menghilang dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap. Mata. Makhluk tertinggi dipukuli oleh Luming, oleh seorang pemuda dari dewa spiritual tingkat 7. Jika ini disebarkan, tidak ada yang akan mempercayainya. Yang tertinggi, ketika kaisar tidak muncul, identik dengan tak terkalahkan. Ia dikenal sebagai yang mulia yang paling kuat. Ia telah memahami prototipe domain dan dapat disebut kaisar setengah langkah. Ia lebih sempurna dari dewa spiritual biasa dan jauh lebih kuat. Tapi sekarang, dia dipukuli oleh seorang pemuda dengan dewa spiritual tingkat ke-7. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tidak ada yang akan percaya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Sekalipun kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, rasanya seperti sedang bermimpi. Pada saat ini, pria bermata satu itu seperti sedang bermimpi, matanya melebar, dan butuh beberapa saat untuk bereaksi, dan dia segera berbalik. Berkeliling dan lari ketakutan. Dia berlari cukup cepat. Luming melihat ke arah mana Dark Thunder Supreme melarikan diri, dan diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Dia tidak mengejarnya. Yang Agung terlalu cepat dan bisa mengobrak-abrik ruang. Bahkan jika dia mengejar, dia tidak bisa mengejarnya. Kicau-kicau. Di bahu, gelembung bundar itu berkicau, melambaikan cakar kecilnya, dan gelembung di hidung semakin membesar saat ia bernapas. Maksudmu, jika kamu membantu, dia tidak akan bisa melarikan diri? Luming menebak apa yang dimaksud Pao Pao. Kicauan. Bubble mengangguk berulang kali dan melambaikan cakarnya. Oke, lain kali, aku akan membiarkanmu membantu. Luming menyentuh tubuh bulat Pao Pao, lalu melihat ke arah di mana pria bermata satu itu pergi. Dengan cibiran di sudut mulutnya, beraninya kamu bermain tipuan padaku? Konspirasi, benar-benar mencari kematian. Dengan satu langkah, Luming berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar pria bermata satu itu. Tidak lama kemudian, teriakan terdengar, dan pria bermata satu itu dibunuh oleh Luming. Setelah membunuh pria bermata satu itu, Luming kembali ke lereng bukit dan melihat ke dalam pohon Thunder Phoenix, tapi tidak segera masuk. Di sekitar pohon guntur Phoenix, guntur dan kilat terlalu kuat, menakutkan, dan penuh kekuatan penghancur. Terlebih lagi, Dark Thunder Supreme menjaga area tersebut tetapi tidak masuk untuk mengambil pohon Thunder Phoenix, yang menunjukkan bahwa pohon Thunder Phoenix pasti sangat menakutkan. Coba dulu. Setelah berpikir sejenak, Luming memutuskan untuk mencobanya. Sekarang kita berada di sini dan bertemu dengan pohon Phoenix guntur, tidak ada alasan untuk mundur, sulit untuk menyerah tanpa mencobanya. Luming mengendalikan kuali guntur, menggantungnya di atas kepalanya, dan melangkah ke area 100 mil di sekitar bukit. Ledakan. Begitu dia melangkah ke area itu, langit dan bumi meraung, dan guntur serta kilat yang tak berujung menyambar ke arah Luming dengan ganas. Kekuatan semacam itu jauh lebih menakutkan daripada kesengsaraan guntur Luming. Berdengung. Tetapi pada saat ini, tripod petir bergetar dan tampak sangat bersemangat. Sebuah daya tarik yang kuat muncul dan benar-benar menyerap semua kekuatan guntur dan kilat. Luming aman dan sehat. Bab 1245 Kemajuan Pesat. Kuali guntur ini sungguh luar biasa. Mata Luming berbinar. Kuali guntur ini diperoleh dari lereng Baisen, yang dibentuk oleh mayat-mayat kuat yang jatuh dari langit bertahun-tahun yang lalu. Thunder Cauldron kemungkinan besar adalah harta karun tertinggi. Terlebih lagi, lereng Baisen telah dieksplorasi selama bertahun-tahun, dan masih dapat dilestarikan, dan benar-benar selamat dari kesengsaraan pada saat itu. Sungguh luar biasa. Luming merasa hal ini tidak dapat diduga. Di masa lalu, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali, sampai konsep guntur mencapai tingkat keempat dia hampir tidak bisa mengendalikan kuali guntur. Tapi Luming merasa bahwa dia tidak mengerahkan banyak kekuatan dari kuali guntur sama sekali. Kekuatan yang terkandung dalam kuali guntur ini sepertinya tidak terbatas. Hal ini membuat Luming teringat akan sebuah bola yang ia temui di lereng Baisen. Bola tersebut memiliki tenaga angin yang sangat kuat. Pasti luar biasa bisa bertahan di lereng Baisen selama bertahun-tahun. Luming berpikir dalam hati, jika ada kesempatan, saya harus pergi ke Baishenpo lagi untuk menjelajah. Dengan bantuan Lei Ding, Luming merasa lega dan melangkah maju. Ledakan. Semakin jauh ke depan dan dekat dengan pohon guntur Phoenix, semakin menakutkan dan kuat kekuatan guntur antara langit dan bumi. Pada saat mereka berada 10 mil jauhnya dari pohon Phoenix guntur, kekuatan guntur dan kilat telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dengan kekuatan guntur dan kilat di sini, saya khawatir kedatangan yang tertinggi akan berbahaya. Dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Luming diam-diam ketakutan. Pantas saja, Dark Thunder Supreme berdiri di dekatnya, namun tidak masuk untuk mengambil pohon Thunder Phoenix. Karena Dark Thunder Supreme sama sekali tidak bisa mendekati pohon Thunder Phoenix, dan jika dia masuk, dia bisa saja jatuh di sini. Tapi Luming memiliki kuali guntur, tapi tidak ada masalah sama sekali, kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas di dunia semuanya diserap oleh kuali guntur.
Luming melangkah maju, terus-menerus mendekati pohon guntur Phoenix. 10 mil, 9 mil, 8 mil. Segera, Luming hanya berjarak 1 mil dari pohon Thunder Phoenix. Pada saat ini, tangisan burung Phoenix terdengar, dan burung Phoenix yang sepenuhnya terkondensasi oleh guntur dan kilat melebarkan sayapnya dan terbang menuju Luming. Ia memiliki tatapan tajam di matanya, seperti burung Phoenix sungguhan. Sambil menangis, Phoenix petir menerkam ke arah tripod petir. Berdengung. Tripod guntur bergetar, dan tekanan guntur yang sangat besar menyebar. Pemaksaan ini menyelimuti Thunder Phoenix, dan Thunder Phoenix menjerit, dan benar-benar mengeluarkan teriakan teror, dan dengan cepat mundur. Menekan! Luming berbisik, dan kuali guntur terbang ke depan, menuju guntur dan kilat Phoenix untuk menekannya. Phoenix merengek, sangat ketakutan, tidak mampu melawan sama sekali, dan ditekan oleh Leiding. Pada akhirnya berubah menjadi guntur dan kilat yang berulang-ulang dan diserap oleh Leiding. Kemudian, kuali guntur digantung di langit di atas pohon Phoenix guntur, dan tekanan dari jalur guntur terus memancar, seolah-olah orang yang lebih tinggi sedang memberi perintah kepada orang yang lebih rendah. Selama proses ini, pemandangan aneh terjadi. Pohon Thunder Phoenix bersinar, dan guntur dan kilat yang tak ada habisnya di sekitarnya justru melemah dan kekuatannya berkurang. Perlahan-lahan, area ini kembali seperti biasa, dan tidak ada lagi kekuatan guntur yang kuat. Dan kilat. Luming menunjukkan kegembiraan, melangkah maju, dan meraih pohon guntur Phoenix. Di bawah penindasan Leiding, kekuatan guntur dan kilat dari pohon Phoenix guntur semuanya tertahan, dan tidak membahayakan Luming sama sekali. Luming mencabut pohon Phoenix petir dan merasakannya dengan hati-hati. Dia masih bisa merasakan kekayaan guntur dan kekuatan petir dari pohon Phoenix petir. Jika Luming menggunakan pohon Phoenix petir untuk berlatih serangan dewa petir, efeknya pasti akan luar biasa. Cari tempat untuk berlatih. Luming tersenyum, menggali pohon Thunder Phoenix, dan meninggalkannya di udara. Beberapa jam kemudian, Luming menemukan puncak gunung dengan kekuatan guntur dan kilat yang kuat. Di puncak gunung, sebuah gua dibuka. Luming duduk bersila di dalam gua. Sambil berpikir, pohon Phoenix guntur muncul di tubuh Luming. Tangan. Mendesis. Gumpalan petir memenuhi pohon Thunder Phoenix dan menyelimuti tubuh Luming. Seluruh tubuh Luming bermandikan kekuatan guntur dan kilat yang kaya. Dia menutup matanya dan menggabungkan kekuatan guntur dan kilat yang kaya ini untuk melatih serangan dewa petir. Dengan bantuan pohon Phoenix petir, pemahaman Luming tentang serangan dewa petir meningkat pesat. Hanya dalam 2 hari, serangan dewa petir berhasil menembus dan mencapai level kedua. 9 hari kemudian, serangan dewa petir kembali menerobos dan mencapai level ketiga. Masih ada beberapa hari hingga babak kedua dimulai, dan Luming berencana untuk berlatih hingga hari terakhir sebelum kembali ke kota kuno Shenzhou. Tidak jauh dari tempat pelatihan Luming, 5 atau 6 sosok muncul. Salah satunya, Luming juga tahu, adalah Thunder Niu, yang lengannya dipotong oleh Luming. Beberapa orang lainnya semuanya adalah bawahan Thunder Niu. Tuan Muda Niu, kekuatan kuali petir di sini cukup bagus, kamu bisa berlatih di sini, kata seorang lelaki tua. Tidak, kekuatan guntur dan kilat di sini masih belum memenuhi harapan saya. Saya harus menemukan tempat di mana kekuatan guntur dan kilat sangat kuat. Saat ini, saya masih sedikit kekurangan untuk memulihkan vitalitas saya, tetapi saya punya belum pulih sepenuhnya. Saya harus hanya tempat dengan kekuatan guntur dan kilat yang sangat kuat yang dapat pulih sepenuhnya, kata Lei Niu. Ketika dia menyebutkan ini, dia memikirkan Luming, dan matanya tidak bisa menahan kilatan api, dan dia ingin mencabik-cabik Luming. Jika bukan karena Luming, bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi seperti itu? Yang lain memanfaatkan waktu untuk menerobos, tetapi dia memanfaatkan waktu untuk pulih. Dengan cara ini, dia secara tidak kasat mata menjauhkan diri dari orang lain. Itu semua orang itu, Luming. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi selama ini. Aku harus mencari kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Lei Niu mengertakkan gigi. Tiba-tiba, hidungnya bergerak-gerak beberapa kali, dan 2 tanduk muncul di dahinya, bersinar dengan kekuatan guntur dan kilat. Ada kekuatan guntur dan kilat yang kuat di depan. Mata Lei Niu berbinar. Dia adalah monster, terlahir untuk mengendalikan guntur dan kilat, dan sangat peka terhadap kekuatan guntur dan kilat.
jauh lebih baik dari orang biasa. Ayo lanjutkan. Lei Niu memimpin dan terbang ke satu arah, dan arah terbangnya adalah puncak gunung tempat Luming berlatih mundur. Segera setelah itu, Thunder Niu tiba di puncak gunung tempat Luming mundur. Tuan Muda Niu, sepertinya ada seseorang yang berlatih mengasingkan diri di puncak gunung ini, tetapi dilihat dari auranya, budidaya mereka tidak terlalu kuat, kata seorang lelaki tua di sebelahnya. Harta karun guntur dan kilat. Pada saat ini, kedua tanduk banteng guntur bersinar dengan guntur dan kilat di dahinya. Guntur dan kilat memenuhi udara, dan matanya bersinar. Dia merasakan bahwa ada harta karun guntur dan kilat yang sangat berharga di gunung ini, harta karun guntur dan kilat yang membuatnya sangat bersemangat. Ledakan gunung ini hingga terbuka, aku ingin memasukkan harta karun itu ke dalamnya. Mata Thunder Niu bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ya. Dua pria bertubuh besar membungkuk untuk menerima perintah tersebut, dan kemudian aura kuat muncul dari tubuh mereka, yang ternyata adalah aura kesempurnaan spiritual. Kedua pedang itu sebesar gunung, menembus langit dan menebas ke arah pegunungan. Gunung itu terbelah seperti tahu. Luming sedang memahami serangan Dewa Petir ketika pikirannya tiba-tiba bergerak dan dia merasakan krisis datang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengakhiri pelatihannya. Mencari kematian. Luming meraung, terbungkus dalam guntur dan kilat yang tak ada habisnya, dan bergegas keluar dari bebatuan. Batu-batu itu, tidak peduli seberapa besar atau kecil, berubah menjadi bubuk oleh guntur dan kilat di tubuh Luming. Membunuh. Luming berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju dua pria besar dengan kekuatan spiritual lengkap. Dia mengaktifkan serangan Dewa Petir dan melancarkan dua pukulan berturut-turut. Guntur dan kilat di langit berkumpul dan berubah menjadi dua guntur dan kilat. Burung Phoenix Petir bergegas menuju dua pria besar itu. Bab 1246 Aliansi Tertinggi bergabung. Menabrak. Menabrak. Dua pria bertubuh besar dengan semangat sempurna, di bawah serangan Thunder Phoenix, hanya berteriak dan tubuh mereka terkoyak-koyak. Kekuatan yang mengerikan dan mengerikan. Inilah kekuatan mengerikan dari konsepsi artistik seni bela diri, yang dapat menggali lapisan dalam konsepsi artistik dan mengerahkan kekuatannya yang menakjubkan. Selain itu, Luming kini telah berlatih serangan Dewa Petir ke tingkat ketiga, yang lebih maju dan lebih kuat daripada seni bela diri konsepsi artistik yang dipraktikkan oleh Banteng Petir dan Naga Es sebelumnya. Membunuh dua orang kuat dengan kesempurnaan spiritual dalam satu gerakan membuat Lei Niu dan yang lainnya tercengang. Luming, itu kamu. Setelah tertegun sejenak, Lei Niu melihat wajah Luming dengan jelas dan meraung dengan marah. Apakah itu kamu? Apa? Apakah kamu tidak menginginkan lengan yang lain? Luming juga melihat Thunder Niu dan berkata dengan dingin. Siapapun yang diganggu saat berlatih tidak akan berada dalam suasana hati yang baik sekarang. Suasana hati Luming sangat tidak bahagia. Hahaha, Luming. Aku sudah mencarimu selama beberapa hari, tapi aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Sangat sulit ditemukan dimanapun. Hari ini adalah hari kematianmu. Lei Niu tertawa. Ketika dia melihat pohon Phoenix guntur di tangan Luming, cahaya api di matanya hampir mulai menyala. Pohon guntur Phoenix, kamu benar-benar mendapatkan pohon guntur Phoenix? Haha, Tuhan tolong aku, bunuh dia, teriak Lei Niu. Ledakan. Di sampingnya, ada 4 orang lainnya yang mengeluarkan aura menakjubkan. 3 di antaranya adalah dewa spiritual dengan kultivasi sempurna. Orang tua lain dengan satu tanduk di antara alisnya memiliki aura yang paling menakutkan, dia jelas merupakan orang yang kuat di alam tertinggi. Ternyata ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengikutinya, tidak heran Thunder Niu tetap tenang dan tenang setelah melihat Luming dengan mudah membunuh 2 orang kuat dengan kesempurnaan spiritual, seolah-olah dia bertekad untuk mengalahkan Luming. Dengan adanya yang maha tinggi, Lei Niu penuh percaya diri. Bunuh! Pada saat ini, Luming tiba-tiba berteriak, bergoyang, dan membunuh Thunder Niu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena mereka sudah bermusuhan, Luming menyerang lebih dulu. Mengaum! Mengaum! Saat berlari, ke-9 kekuatan naga di tubuh Luming meledak. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul, dan Luming meminjam jejak kekuatan garis keturunan ketiga. Saat tingkat kultivasi Luming meningkat,
dia mampu meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, dan perlawanannya terhadap pikiran membunuh yang tak ada habisnya juga meningkat. Zizizi. Luming meninju, dan seekor burung phoenix yang terkondensasi dengan guntur dan kilat bergegas menuju Thunder New. Pikiran membunuh yang tak ada habisnya dan kekuatan yang menakutkan membuat mata Lei Niu membelalak ngeri. 9 pedang guntur. Dia mencoba yang terbaik dan menebas dengan pedang. Menabrak. 9 pedang guntur langsung dikalahkan, Thunder New mendengus, mundur dengan cepat, dan wajahnya menjadi pucat. Bunuh! Luming berteriak keras dan terus membunuh Thunder New. Junior, beraninya kamu mencari kematian. 4 raungan terdengar, dan 4 orang lainnya bergegas menuju Luming. Terutama lelaki tua dengan tanduk di dahinya, auranya luar biasa, kekuatannya sangat menakutkan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Dia muncul di depan Luming dalam sekejap. Menabrak. Luming bertukar gerakan dengan lelaki tua bertanduk satu itu, dan Luming dipukul mundur 100 meter. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari Dark Thunder Supreme. Bunuh! Bunuh dia! Melihat Luming dipukul mundur, 3 orang kuat lainnya dengan kesempurnaan spiritual berteriak, mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh Luming dalam satu gerakan. Mencari kematian. Mata Luming menjadi dingin, dan dia berubah menjadi 9 naga. Kekuatan melahap menyelimuti mereka bertiga, dan cakar 9 naga melangkah keluar. Tidak. Kekuatan mengerikan membuat mereka bertiga berteriak ngeri, tapi saat berikutnya, mereka bertiga tertusuk cakar naga dan hati mereka hancur. Telan. Jiulung membuka mulutnya dan menelan semua esensi, darah, dan energi dari 3 orang kuat dengan dewa spiritual yang sempurna. Ketiganya berubah menjadi 3 mumi. Bunuh, badak guntur tertinggi, bunuh dia untukku. Thunder New meraung, agak histeris. Orang tua bertanduk satu, juga dikenal sebagai badak guntur tertinggi, muncul di tangannya dengan pedang yang bersinar dengan guntur dan kilat. Dia membelah kekosongan dengan satu pukulan dan menebas ke arah Luming. Menabrak. Menabrak. 9 cakar naga dari 9 naga melangkah keluar secara berurutan, beberapa dari mereka menggunakan teknik penindasan surgawi, dan beberapa cakar naga lainnya memenuhi udara dengan guntur, dan benar-benar menggunakan serangan dewa petir. 2 keterampilan mengerikan, digunakan pada saat yang sama, sangatlah kuat. Dalam sekejap mata, Luming dan badak guntur bertarung dalam lusinan gerakan. Ledakan. Setelah pertukaran pukulan terakhir, Luming dan Lei Si Supreme mundur pada saat yang sama. Wajah Thunder Rhinoceros Supreme sangat muram. Meskipun dia begitu agung, dia tidak bisa mengalahkan Luming. Dia merasa telah kehilangan seluruh wajahnya. Lei Niu juga terkejut, kekuatan tempur Luming lebih kuat daripada saat dia bertarung dengannya, dan dia benar-benar bisa bersaing dengan yang tertinggi. Memanggil. Pada saat ini, kilatan petir menyambar di kejauhan, dan sesosok tubuh muncul di belakang Luming. Dark Thunder Supreme sebenarnya adalah Dark Thunder Supreme. Hal ini membuat ekspresi Thunder New dan Thunder Rhino Supreme berubah sedikit. Pada saat ini, tiba-tiba seorang Supreme tiba. Entah apa yang terjadi? Kalian berdua, anak ini punya dendam padaku. Bagaimana kalau kita bergabung dan membunuh anak ini? Kata Lei Supreme. Hal ini membuat mata Thunder New dan Thunder Rhinoceros berbinar. Makhluk tertinggi yang tiba-tiba datang ini sebenarnya adalah musuh Luming, dan Lei Niu sangat gembira. Hahaha, oke senior, ayo bergabung dan bunuh dia. Lei Niu tertawa, lalu memerintahkan Lei Si untuk bergabung dengan An Lei Supreme. Kalian berdua, anak ini memiliki 2 garis keturunan, keduanya sangat menakutkan. Sebaiknya kita bertindak bersama dan menggunakan seluruh kekuatan kita untuk membunuhnya secepat mungkin. Kata Lei Supreme. Oke, kalau begitu serang dengan seluruh kekuatanmu, nak, mati. Thunder Rhinoceros Supreme meraung, dan tubuhnya dengan cepat bertambah besar, berubah menjadi badak bercula satu sebesar gunung, dengan guntur dan kilat di sekujur tubuhnya. Tubuh. Dark Thunder Supreme menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi palu besar. Kamu melarikan diri dan kamu datang untuk mati, maka aku akan membantumu. Mata Luming dingin, dan dengan pikiran, kuali guntur muncul dan menghantam palu besar. Di saat yang sama, dia sendiri juga menyerang palu raksasa yang diubah oleh Dark Thunder Supreme. Melenguh.
Namun, Thunder Rhinoceros Supreme berteriak, menginjak kehampaan, dan membunuh Luming. Thunder Rhinoceros Supreme memiliki 70% garis keturunan monster mitos tersebut. Dari segi kekuatan, ia bahkan lebih kuat dari Dark Thunder Supreme. Ia menembakkan sinar petir dari tanduknya dan membunuh Luming. Dandan. Luming berseru, melepaskan Dandan dari peta gunung dan sungai, dan berkata, badak bercula satu ini akan diserahkan padamu. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya. Dandan tampak percaya diri. Sejak dia menelan kristal Wanling di reruntuhan ilahi, Dandan telah mencernanya. Setiap hari, kekuatannya meningkat dan pulih. Sekarang, menurut apa yang dia katakan, tidak ada masalah dalam berurusan dengan makhluk tertinggi. Pergi, teriak Thunder Rhinoceros Supreme. Anggota badan Dandan ditarik ke dalam cangkang penyu, dan cangkang penyu berguling dan menghantam pancaran petir, menghalangi pancaran petir. Badak liar berani sombong di depanku, aku akan kulucuti kulitmu, teriak Dandan dengan angkuh, tubuhnya dengan cepat membesar, dan akhirnya menjadi 2 kali lebih besar dari badak petir tertinggi. Menuju guntur badak tertinggi. Bab 1247 membunuh yang tertinggi. Dandan berubah menjadi kura-kura raksasa yang sangat besar, setinggi langit, dan menutupi langit dan matahari dengan tamparan tangannya. Badak guntur tertinggi terkejut, guntur dan kilat di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat. Badak bercula satu besar yang dibentuk oleh guntur dan kilat berkumpul di udara dan bergegas menuju Dandan. Menabrak. Dengan sebuah tamparan, Dandan bertabrakan dengan badak raksasa, menimbulkan suara yang keras, dan badak petir pun berhasil dikalahkan. Lihat aku membunuh dunia, teriak Dandan, dan garis-garis misterius muncul di cangkang kura-kuranya. Garis-garis ini akan membuat orang pusing hanya dengan melihatnya. Tampaknya garis-garis itu adalah garis tiada tara yang telah ada sejak awal dunia. Garis-garis ini menyatu membentuk seberkas cahaya, menuju ke arah Thunder Rhinoceros Supreme. Pada saat yang sama, Dandan membuka sosoknya, dan tubuh besarnya berjalan di udara, membunuh Thunder Rhinoceros Supreme. Thunder Rhinoceros Supreme meraung, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bertarung dengan Dandan. Namun, Dandan jelas lebih kuat, menempatkan Thunder Rhinoceros Supreme pada posisi yang tidak menguntungkan. Kapan? Di sisi lain, Luming mengendalikan kuali guntur dan bertabrakan dengan palu raksasa yang diubah oleh Dark Thunder Supreme. Sama seperti terakhir kali, guntur dan kilat pada palu raksasa tersedot oleh kuali guntur. Sialan! Dark Thunder Supreme meraung di dalam hatinya, merasa situasinya tidak baik. Terakhir kali dia bertarung dengan Luming, dalam hal kekuatan murni, dia lebih kuat dari Luming, tapi dia ditahan oleh Thunder Cauldron milik Luming, jadi dia dikalahkan, jadi dia bergabung dengan Thunder Rhinoceros Supreme. Awalnya, dia berpikir bahwa bergabung dengan Thunder Rhinoceros Supreme akan cukup untuk membunuh Luming. Tapi dia tidak pernah menyangka ada kura-kura yang menakutkan di tubuh Luming. Seekor kura-kura benar-benar bisa menekan Thunder Rhinoceros Supreme dan menang. Hal ini membuatnya takut dan pada saat yang sama, dia mulai mundur di dalam hatinya. 9 segel gerbang dewa. Pada saat ini, Luming berubah menjadi bentuk manusia lagi, mengendalikan kuali guntur untuk membunuh Dark Thunder Supreme, sambil membentuk segel dengan tangannya. 3 pintu tertutup tiba-tiba muncul di sekitar Anlay Supreme. Pintu yang tersegel memancarkan ribuan sinar cahaya, dan kekuatan segel berkembang, menekan Dark Thunder Supreme. Ini adalah wajah Lei Supreme berubah sedikit di bawah pintu penyegelan, dia merasa bahwa tidak hanya tubuhnya, tetapi juga energi dan jiwanya yang sebenarnya sedang disegel. Buka untukku! Teriak Dark Thunder Supreme, energi sejatinya meledak, dan dia menyerang pintu yang tersegel itu dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, ketiga pintu yang tersegel itu bergetar hebat dan menerima dampak yang mengerikan. Gelembung! Pada saat ini, Luming berseru. Kicauan! Gelembung berkicau, berdiri di bahu Luming, penuh energi. Saat berikutnya, Bubles bergegas keluar dan menghilang dalam sekejap, mata telanjang sama sekali tidak bisa menangkap sosok Bubles, karena ia benar-benar melintasi ruang angkasa. Tiba-tiba, gelembung transparan besar muncul, menyelimuti Dark Thunder Supreme di dalamnya. Pada saat ini, palu raksasa yang diubah oleh Dark Thunder Supreme berdiri diam di udara. Waktu dan ruang, mustahil.
Sebuah suara mengerikan datang dari palu raksasa. Bunuh, teriak Luming, berubah menjadi garis keturunan dari monumen penekan penjara, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim, dan menekan palu raksasa. Pada saat yang sama, kuali petir juga meledak ke arah palu raksasa. Kapan? Ledakan. Ada dua suara keras, dan palu raksasa itu meledak dengan keras, memperlihatkan Dark Thunder Supreme yang ketakutan, muntah darah. Mengirimmu dalam perjalanan. Suara Luming dingin dan dia terus membunuh Dark Thunder Supreme. Pada saat ini, Anlei menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan akhirnya pecah dari gelembung transparan yang terkondensasi di dalam gelembung, mencoba melarikan diri. Tetapi pada saat ini, ruang bergetar, dan 4 gelembung transparan muncul pada saat yang sama, menutupi Dark Thunder Supreme dari segala arah. Tubuh Anlei Supreme menjadi diam kembali. Tidak. Dark Thunder Supreme meraung ngeri. Ledakan. Lei Ding memukul keningnya secara langsung, menahan kata-kata Anlei Supreme, kepalanya memar dan berdarah, kepalanya penyok dan hampir meledak. Kemudian, Luming datang untuk membunuh lagi. Pada saat ini, Luming berubah menjadi bentuk manusia, memegang pedang darah yang diubah dari garis keturunan ketiga. Dia menebas dengan satu pedang dan memukulnya dari dahi Dark Thunder Supreme. Mencicit. Terdengar suara yang keras pada akhirnya, Dark Thunder Supreme terbelah dua oleh pedang Luming, dan bahkan Dewa Roh pun tidak bisa melarikan diri. Guntur gelap tertinggi, mati. Seorang pria kuat di alam tertinggi terbunuh dalam satu gerakan berkat kerja sama Luming dan Pao Pao. Dahulu kala, Yang Maha Tinggi begitu menyendiri, dan Luming seperti seekor semut di hadapan Yang Maha Tinggi. Tapi hari ini, Luming memenggal kepala makhluk tertinggi dengan tangannya sendiri. Memanggil. Bubble terbang kembali ke bahu Luming, berkicau penuh kemenangan. Luming tersenyum dan menyentuh si kecil untungnya, Bubbles mengambil tindakan bersama, jika tidak, dengan kultivasi dan kekuatan tempur Luming saat ini, dia tetap tidak akan mampu membunuh makhluk tertinggi. Akan terlalu sulit untuk membunuh Yang Maha Tinggi jika dia hanya ingin melarikan diri. Tapi Bubble memenjarakan Dark Thunder Supreme, apalagi melarikan diri, dia bahkan tidak bisa melawan, dan dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Tikus uang dan waktu layak menjadi salah satu dari 10 binatang perang teratas. Kelihatannya kecil, tetapi sangat misterius dan kuat. Jika ia tumbuh sepenuhnya dan mencapai puncaknya, saya tidak tahu betapa menakutkannya itu. Luming menghela nafas dalam hatinya, dan tidak bisa tidak menantikannya. Luming bekerja sama dengan Pao Pao untuk membunuh Dark Thunder Supreme. Tidak memakan banyak waktu sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pemandangan ini terlihat di mata Thunder New dan Thunder Rhinoceros, tetapi mereka merasa ngeri. Mustahil. Thunder New meraung, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia berdiri tidak jauh dari sana, awalnya ingin melihat Luming dibunuh dengan matanya sendiri, tetapi bukannya melihat pemandangan ini, dia melihat adegan Luming membunuh Yang Maha Tinggi, yang hampir membuatnya takut sampai mati. Melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, Lei Niu berbalik dan lari. Apakah aku melepaskanmu? Suara samar Luming terdengar, lalu tubuhnya bersinar, dan sosok Luming muncul di samping Lei Niu. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah tuan muda dari Istana Ilahi Barat, dan ayahku adalah orang kuat yang tak terkalahkan dari Kaisar Bela Diri tingkat 4. Jika kamu membunuhku, akhirmu akan menyedihkan. Lei Niu berteriak, mengancam Luming. Gelembung. Luming memanggil dengan lembut, dan tubuh gelembung melompat keluar, dan kemudian, gelembung transparan muncul. Gelembung transparan ini muncul sangat tiba-tiba, seolah-olah muncul dari udara tipis. Bahkan Dark Thunder Supreme tidak dapat menghindarinya, dan Thunder New tidak dapat menghindarinya. Dia diselimuti oleh gelembung transparan, dan tubuhnya terpaku di sana, sepenuhnya bisa tidak bergerak. Gelembung transparan ini mengandung makna ruang dan waktu serta dapat mengurung segalanya. Tidak, jangan! Teriak Thunder New dalam hatinya, hampir menangis. Luming tetap bergeming, dan menebas dengan pedangnya, kepala Thunder New terbang tinggi, dan roh-roh dicekik, dan baik tubuh maupun jiwa dihancurkan. Tuan kecil! Thunder Rhinoceros Supreme meraung, penuh amarah, tapi lebih ngeri. Sebelumnya, dia ingin menyelamatkan, tapi terjerat erat oleh Dandan dan tidak bisa pergi sama sekali. Aku ingin meninggalkan tempat ini, orang ini monster.
Thunder Rhinoceros Supreme meraung di dalam hatinya, bergegas dengan liar, mencoba untuk pergi. Sangat disayangkan metode dandan tidak ada habisnya, dan ada berbagai macam metode yang aneh. Thunder Rhinoceros Supreme belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Metode ini, ketika digunakan oleh dandan, mengerahkan kekuatan besar dan menekannya sampai mati. Bab 1248 Dewa Spiritual Tingkat ke-8. Melihat dandan telah sepenuhnya menekan badak guntur tertinggi, Luming mengambil waktu dan mengumpulkan esensi dan darah badak guntur tertinggi terlebih dahulu, lalu melangkah menuju badak guntur tertinggi. Melihat Luming datang, Thunder Rhinoceros Supreme ketakutan. Dia meraung dan menyerang dengan putus asa, tetapi saat berikutnya, gelembung transparan muncul, menutupi Thunder Rhinoceros Supreme dan memenjarakannya. "Jangan bunuh aku, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu." Melihat ini, tertinggi Lacey menjadi takut dan mulai memohon belas kasihan. Sejujurnya, dia masih muda, dia baru hidup 1000 tahun sejak dia lahir, Yang Maha Tinggi punya 5000 tahun, dia masih punya waktu yang lama, dan dia tidak ingin mati. Ini konyol. Kamu hanya ingin membunuhku, dan sekarang kamu memintaku untuk melepaskanmu? Luming mencibir, niat membunuhnya dingin. Menabrak. Dandan menampar kepala tertinggi Lacey, membuatnya pusing. Tidak, ampuni aku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku bisa berlindung bersamamu dan menjadi tungganganmu. Teriak tertinggi Lacey. Saat ini, dia tidak peduli tentang apapun selain menyelamatkan nyawanya. Hah? Dandan, tunggu sebentar. Mata Luming bergerak. Akan lebih baik jika menggunakan Thunder Rhino Supreme sebagai tunggangan. Setelah membunuh badak guntur tertinggi, paling banyak 1 materinya akan dikumpulkan, dan 9 tetes esensi dan darahnya akan berguna bagi Luming. Namun jika diadopsi sebagai tunggangan, makhluk tertinggi yang hidup dapat membantu Luming melakukan banyak hal. Dandan, bisakah kamu mengendalikannya? Luming bertanya pada Dandan. Jangan khawatir, selama dia tidak melawan, aku punya 100 cara untuk mengendalikannya dan membuatnya jujur dan tidak berani berpikir 2 kali, kata Dandan. Lacey, jangan melawan, kata Luming. Thunder Rhinoceros Supreme tidak punya pilihan selain jujur dan tidak melawan, membiarkan Dandan mengukir formasi ke dalam jiwanya. Jika dia berpikir 2 kali, Dandan dapat dengan mudah membunuhnya. Setelah mengukir formasi, Dandan menjelma menjadi kura-kura kecil lagi, sedangkan badak petir tertinggi menjelma menjadi wujud manusia, dan membungkuk kepada Luming dengan jujur. Dia merasa tidak berdaya, namun untuk menyelamatkan nyawanya, dia harus melakukan ini. Lacey, aku masih harus berlatih selama beberapa hari. Kamu bisa tetap berada di diagram pegunungan dan sungai. Setelah mengatakan ini, diagram pegunungan dan sungai muncul. Harta karun dari gua. Badak guntur tertinggi terkejut saat melihatnya. Di matanya, Luming sungguh tak terduga. Ada kura-kura kecil dan tikus roh gemuk yang mengikutinya, keduanya sangat kuat, dan kekuatan tempur Luming sendiri bahkan lebih mencengangkan. Peta gunung dan sungai bersinar, dan badak petir termasuk dalam peta gunung dan sungai. Kemudian, garis keturunan 9 naga muncul dan mulai menelan energi dan esensi sejati dari Dark Thunder Supreme. Dark Thunder Supreme mengambil jurusan konsepsi artistik guntur, tetapi sekarang konsepsi artistik Luming tentang guntur telah mencapai kesempurnaan spiritual, tidak ada gunanya melahap dan memurnikannya lagi. Luming menelan energi sebenarnya, lalu menemukan tempat dan mulai memurnikannya. Seberapa kuatkah esensi sejati dari makhluk tertinggi? Esensi energi yang terkandung dalam darah juga sangat kuat. Luming mulai memurnikannya, mengubahnya menjadi esensi sejati, dan meningkatkan kultivasinya. Dengan pemurnian, budidaya Luming juga mulai terus meningkat. Tahap awal Dewa Spiritual tingkat ke-7, dan segera setelah itu, ia dipromosikan ke tahap akhir Dewa Spiritual tingkat ke-7, dan puncak Dewa Spiritual tingkat ke-7. Dengan arus Luming tingkat konsepsi artistik, selama dia memiliki energi yang cukup, Luming dapat dipromosikan ke puncak Dewa Spiritual tingkat 9. Hufu. Energi sejati di dalam tubuh sedang bersirkulasi, dan terus menjadi lebih agung. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, dan Luming akhirnya membuat terobosan lain dalam kultivasinya, mencapai tahap awal dari tingkat ke-8 Dewa Spiritual.
Energi darah esensi sejati tertinggi meningkatkan kultivasi Luming ke tingkat keseluruhan, mencapai tingkat ke-8 dewa spiritual. Energi sebenarnya dari dewa spiritual tingkat ke-8 beberapa kali lebih kuat daripada energi sebenarnya dari dewa spiritual tingkat ke-7. Merasakan sejumlah besar energi sejati di tubuhnya, mata Luming bersinar dengan percaya diri. Dengan terobosannya dalam kultivasi, kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi meningkat pesat. Sekarang, baginya untuk membunuh keajaiban seperti Thunder Neo, satu gerakan saja sudah cukup jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, dia yakin bahwa meskipun dia tidak bergantung pada Thunder Cauldron atau Bubble, dia bisa melawan makhluk tertinggi seperti Dark Thunder Supreme dengan kekuatan bertarungnya sendiri. Tentu saja yang Maha Tinggi juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa makhluk tertinggi yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-7, tingkat dewa tingkat 8, atau bahkan tingkat dewa tingkat 9 secara alami lebih kuat. Setengah bulan hampir tiba, saatnya untuk kembali. Luming berpikir, lalu melangkah maju dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju kota kuno Shensu. Segera, Luming kembali ke kota kuno Shensu, dan Xian Yanqing berjalan berdampingan dengan Luming. Sepertinya ada lebih banyak orang di kota kuno Shensu, kata Xian Yanqing. Luming mengangguk. Di kota kuno Shensu, orang-orang datang dan pergi. Tampaknya kepadatan orang lebih besar dari sebelumnya. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa pemilihan murid sekte Tianshan akan memasuki tahap akhir, dan sejumlah besar orang berkuasa dari seluruh benua Shensu datang untuk menonton. Luming mengangguk. Itu tidak sulit untuk dipahami. Jarang sekali di zaman kuno sekte Yuanlu memilih murid di benua Shensu. Itu normal untuk menarik begitu banyak orang. Luming dan Xian Yanqing berjalan-jalan dengan santai, mundur selama beberapa hari, hanya untuk bersantai. Setelah berjalan-jalan sebentar, keduanya masuk ke sebuah restoran mewah, berniat untuk makan. Bisnis restoran sangat bagus, banyak kursi yang penuh orang. Keduanya mencapai lantai paling atas sebelum menemukan tempat duduk dan memesan anggur dan makanan. Mereka berdua makan dan mengobrol. Setelah Xian Yanqing berlatih selama hampir setengah bulan, intensitas konsepsi artistik seni bela diri yang dia kembangkan telah meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Bergerak. Lantai 5 terbagi menjadi 2 area, satu sisi merupakan ruang pribadi dan sisi lainnya merupakan meja makan biasa. Saat ini, pintu kamar pribadi terbuka dan 2 pemuda keluar. Naga es. Mata Luming berkedip, salah satu pemuda itu adalah naga es yang dia kalahkan. Yang lainnya sedang berjalan berdampingan dengan naga es, dengan senyum percaya diri di wajahnya, tentunya, dia juga seorang jenius yang levelnya sama dengan naga es. Itulah kejeniusan benua Sueyang. Luming memandang pemuda lainnya dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Benua Sueyang adalah benua peringkat kedua dalam grup benua Shensu, dan benua ini juga merupakan rumah bagi orang-orang berkuasa dan orang-orang berbakat. Meski tidak sebagus benua Shensu, namun lebih kuat dari benua lain dan tidak boleh dianggap remeh. Keduanya berjalan langsung menuju meja Luming dan Xian Yanqing. Mata Luming sedikit menyipit dan dia meminumnya. Namamu Luming, kan? Binglong memandang Luming dan berkata dengan dingin. Ya, sepertinya ingatanmu tidak buruk, kata Luming. Akun kita akan diselesaikan di lain hari. Setelah Binglong mengatakan ini, dia memandang Xian Yanqing dan berkata, namamu Xian Yanqing, kan? Tidak buruk, kata Xian Yanqing. Bagus sekali, kesempatan Anda telah tiba. Di dalam kotak itu ada Tuan Lin, jenius tak tertandingi dari sekte Tianshan. Tuan Lin menganggap Anda cukup baik dan meminta Anda untuk menemaninya minum. Jika Anda seorang peminum yang baik, kamu bahkan mungkin ada di sana. Jika kamu memiliki kesempatan untuk tidur denganku, kamu akan dapat memanjat cabang yang tinggi, kata Binglong. Pernyataan ini membuat Xian Yanqing mengerutkan kening, dan mata Luming meledak dengan niat membunuh yang dingin. Bab 1249 Sekte Tianshan, Tuan Lin. Pergilah. Xian Yanqing memarahinya dengan dingin. Apa katamu? Wajah Leng Bing menjadi gelap, dan wajah jenius dari benua Boodiang juga menjadi gelap. Dia menyuruhmu pergi, tidak bisakah kamu mendengarnya? Luming berkata dengan tenang. Nak, ada apa denganmu? Diam. Si jenius dari benua Boodiang memarahi, dan langsung menampar wajah Luming.
Bentak. Sebuah suara yang jelas terdengar. Orang yang terhuyung mundur bukanlah Luming, tapi pemuda dari benua Sueyang. Ada bekas tamparan di wajahnya, dan salah satu sisi wajahnya bengkak. Kamu. Dia memandang Luming dengan bingung, dan pikirannya tidak bisa berputar untuk beberapa saat. Dia jelas-jelas yang menyerang lebih dulu, tetapi Luming tiba lebih dulu, dengan kecepatan yang mencengangkan, dan menampar wajahnya. Kepalanya berdengung dan dia benar-benar terpana. Luming yang berani, kamu berani menyerang kami, tahukah kamu? Sekarang, kami mewakili Tuan Muda Lin, tegur Leng Ling. Keluar! Luming berteriak, dan niat membunuh yang sedingin es muncul dari tubuhnya. Niat membunuh ini membuat seluruh tubuh Leng Leng terasa dingin. Tidak peduli siapa Tuan Lin, tidak peduli apakah dia jenius dari sekte Tian Shen, jika hal lain mudah untuk dibicarakan, jika menyangkut Xian Yanqing, Luming tidak akan memberikan muka kepada siapapun. Haha. Pada saat ini, terdengar tawa kecil dari dalam kotak, dan kemudian, seorang pemuda tampan berjubah putih keluar. Luming pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang ini adalah salah satu dari 3 pemuda jenius dari sekte Tian Shen yang datang ke benua Shensu. Tuan Lin datang ke meja Luming dengan acuh tak acuh, wajahnya tenang, tetapi matanya dingin dan sombong. Dia memandang Luming dari posisi tinggi dan berkata, gadis ini, dengan kecantikan tiada tara, lahir di benua Shensu. Sayang sekali. Ya, apakah Anda bersedia mengikuti saya? Ketika saatnya tiba, Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pemutaran film, Anda dapat langsung masuk ke sekte Tian Shen untuk berlatih dan menjadi murid resmi sekte Tian Shen. Ini kata-kata itu membuat para jenius di benua Sueyang, serta Leng Leng, iri. Orang lain di restoran itu memiliki pandangan yang lebih tajam, berharap mereka adalah Xian Yanqing, bukan Xian Yanqing. Tuan Lin memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di benua Shensu ini yang akan menolak permintaan yang begitu memikat. Tidak tertarik? Xian Yanqing berkata dengan acuh tak acuh, membuat wajah Tuan Lin sedikit menegang. Nak, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagimu, lanjut Tuan Lin. Sudah kubilang, aku tidak tertarik? Xian Yanqing mengerutkan kening, terlihat sedikit tidak sabar. Jika bukan karena pihak lain adalah seorang jenius dari sekte Tian Shen, Xian Yanqing pasti sudah gila sejak lama. Kamu benar-benar bodoh. Berpandangan pendek, mulia palsu, tetapi pada dasarnya, kamu hanyalah seorang perempuan jalang. Para pemuda dari benua Lengbing dan Sueyang memarahinya satu demi satu. Ledakan. Tubuh Luming meletus dengan niat membunuh yang sangat kuat. Mata dinginnya tertuju pada pemuda dari benua Sueyang, dan suara dinginnya keluar. Karena kamu baru saja mengucapkan kata-kata itu, kamu sudah mati. Tatapan dingin menyelimutinya, dan si jenius dari benua Bloodiang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tetapi ketika dia memikirkan Tuan Lin, dia menjadi lebih berani dan berkata, saya sedang membicarakan banyak hal. Apa? Anda masih ingin mengambil tindakan terhadap Tuan Lin? Bunuh! Tiba-tiba, Luming berteriak dengan dingin, tubuhnya meledak, dan menyerang pemuda dari benua Bloodiang dengan telapak tangan. Pemuda dari benua Sueyang ini memiliki budidaya spiritual tingkat ke-7, tetapi di bawah telapak tangan Luming, dia benar-benar tercengang. Telapak tangan ini, dengan tekanan yang mengerikan, menimpanya, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Tuan Lin, tolong aku! Pemuda dari benua Sueyang berteriak ngeri. Beraninya kamu melakukannya di depanku. Wajah Tuan Lin muram, dan dia bergerak sedikit. Dia hampir tidak melihat gerakannya dengan jelas, tetapi tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Luming dan memukul Luming dengan pukulan. Telapak. Menabrak. Luming memukul telapak tangan Tuan Lin, mengeluarkan suara yang membosankan, keduanya sedikit bergoyang dan mundur selangkah. Dewa spiritual tingkat ke-8. Hati Luming tergerak, dan kultivasi Tuan Lin adalah dewa spiritual tingkat ke-8. Hah? Tuan Lin tertegun sejenak, seolah dia tidak menyangka Luming bisa menerima telapak tangannya, tapi kemudian rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat. Telapak tangan angin surgawi. Telapak tangan Tuan Lin dipenuhi cahaya biru, dan dia memukul Luming dengan telapak tangannya. Tidak ada keraguan bahwa Tuan Lin sedang menampilkan seni bela diri konsepsi artistik, dan intensitasnya telah mencapai tingkat ketiga.
Zizizi. Di telapak tangan Luming, jejak guntur dan kilat bersinar. Dia menggunakan serangan Dewa Petir dan menyerang dengan telapak tangan lainnya, menghadap Tuan Lin. Menabrak. Pada akhirnya, keduanya mundur beberapa langkah. Mencari kematian, bunuh. Tuan Lin sangat marah. Dia gagal membunuh Luming dengan 2 gerakan berturut-turut. Dia merasa sangat terhina dan siap menggunakan gerakan membunuhnya untuk membunuh Luming. Luming menggunakan langkah langit 9 naga, tubuhnya berayun terus-menerus, seperti bayangan sekilas. Dia melangkahi Tuan Lin, dan menyerang dengan telapak tangan ke arah pemuda dari benua Bloodiang. Telapak tangan ini secepat kilat, dan bahkan Tuan Lin tidak bereaksi. Pemuda dari benua Sueyang melebarkan matanya karena ngeri, tetapi saat berikutnya, tubuhnya terkoyak di bawah telapak tangan Luming, dan dia terbunuh di tempat. Sisi. Banyak orang yang menghela nafas dan terkejut. Pertama-tama, Luming dikejutkan oleh kecakapan tempurnya, seorang jenius di puncak dewa spiritual tingkat ke-7 sama rapuhnya seperti bayi di tangan Luming, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Yang kedua dikejutkan oleh keberanian Luming, di hadapan Tuan Lin, ia berani membunuh si jenius yang bersama Tuan Lin, yang merupakan tamparan di wajah Tuan Lin. Di sampingnya, ekspresi dingin di wajahnya berubah liar, dan dia dengan cepat mundur. Setelah tidak bertemu satu sama lain untuk beberapa saat, kekuatan bertarung Luming menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat dari terakhir kali dia bertarung dengannya, yang membuatnya takut. Mencari kematian, nak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Benar saja, wajah Tuan Lin sangat muram, dan cahaya cian di tubuhnya berdetak seperti nyala api cian yang menyala. Niat membunuh yang dingin berkembang di restoran, menyebabkan banyak orang mengubah warna kulit mereka dan mundur dari restoran, takut mereka akan terpengaruh oleh niat membunuh yang mengerikan ini. Haha, hanya kamu, aku khawatir keadaannya masih sedikit lebih buruk. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu dan pergi bertarung. Luming tersenyum ringan, tanpa menatap wajah Tuan Lin. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di langit di luar restoran. Kamu tidak boleh pergi. Tuan Lin juga melangkah keluar dan muncul jauh di atas restoran, berdiri di hadapan Luming. Si jenius dari sekte Tianshan akan bertarung dengan yang lain. Berita ini menyebar dengan kecepatan angin puyuh. Uhu. Setelah beberapa saat, banyak sekali sosok muncul di tempat ini, mengamati dari kejauhan. Dia benar-benar jenius dari sekte Tianshan. Siapa pemuda itu? Betapa beraninya dia melawan kejeniusan dari sekte Tianshan. Kamu sangat berani. Belum lagi betapa mulianya status Tuan Lin. Bahkan dengan Tuan Lin, kekuatan bertarung Lin benar-benar menakjubkan. Dilihat dari auranya, kultivasi Tuan Lin berada di puncak dewa spiritual tingkat ke-8, tetapi Tuan Lin adalah jenius dari sekte Tianshan. Latihan dan seni bela diri dia berkultivasi benar-benar terkemuka. Dia dapat bersaing dengan level yang sama. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Pria ini benar-benar berani melawan Tuan Lin. Siapa dia? Saya kenal dia. Dia sepertinya berasal dari istana Nanshen dan berasal dari benua Shenhuang. Benua Shenhuang, tempat terpencil itu? Ada banyak diskusi di mana-mana. Bab 1250 kalahkan Tuan Lin. Nak, aku akan membunuhmu dengan 3 gerakan. Tuan Lin meraung, dan lampu hijau dari tubuhnya membentuk seberkas cahaya, naik ke langit. Telapak tangan Tian Feng Baidu. Tuan Lin mengayunkan telapak tangannya, jejak telapak tangannya bersiul, dan dia pergi ke arah Luming. Luming melangkah keluar, dan di dalam tubuhnya, 9 kekuatan naga meledak, menjalankan serangan Dewa Petir, meninju, dan seekor burung phoenix yang dibentuk oleh guntur dan kilat terbang menuju Tuan Lin. Ledakan. Bulu guntur dan kilat burung phoenix bertabrakan satu sama lain. Hancurkan. Tuan Lin menunjukkan ekspresi galak. Ledakan. 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 Saat mereka berpotongan, cetakan telapak tangan Cian Tuan Lin meledak, dan 100 tingkat kekuatan mengerikan meletus dari cetakan telapak tangan tersebut. Thunder Phoenix yang dimainkan Luming dikalahkan dalam sekejap. Jejak telapak tangan terus mengaum ke arah Luming. Matilah, dasar sampah, teriak Tuan Lin dalam hati. Ketampilan bela diri konsepsi artistik yang luar biasa.
Mata Luming bergerak. Seni bela diri konsepsi artistik Tuan Lin jelas merupakan keterampilan bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Tingkat pelatihannya berada di tingkat ketiga, tetapi kekuatan yang dilepaskannya sangat mencengangkan. Hanya dapat dikatakan bahwa konsepsi artistik seni bela diri lawan sangat indah, lebih misterius daripada serangan Dewa Petir. Coba pikirkan, Tuan Muda Lin adalah murid resmi dari Sekte Tianshan, dan serangan Dewa Petir Luming baru dipelajari pada penilaian putaran pertama, jadi tentu saja tidak bisa secanggih yang dipelajari Tuan Muda Lin. Seni surgawi untuk menekan penjara. Luming mengaktifkan seni surgawi untuk menekan penjara dan meninju. Menabrak. Menabrak. Terjadi ledakan dahsyat, dan Luming meninjunya, langsung menembus kekuatan 100 kali lipat Tuan Lin. Kemudian, Luming melangkah keluar dan meninju lagi. Pukulan ini lurus, tapi kekuatannya luar biasa kuat. Tuan Lin bertepuk tangan beberapa kali dan menghadapi Luming, tetapi setelah beberapa kali mengaum, Tuan Lin terhuyung mundur. Ini mencengangkan. Seorang murid dari Sekte Tianshan, sekte terbesar di Wanlu, sebenarnya kalah dari Luming. Dan Luming baru saja datang dari benua suci, bagaimana dia bisa begitu kuat? Begitu menakjubkan? Bunuh, bunuh, bunuh. Tatapan semua orang di sekitarnya membuat Master Lin hampir menjadi gila. Niat membunuhnya sangat kuat. Dia adalah murid dari Sekte Tianshan, sama seperti pangeran yang tinggal di kota kekaisaran di dunia biasa, tetapi Luming tidak bisa dibandingkan dengan desa miskin dan terpencil. Tapi sekarang, dia ditekan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia meraung di dalam hatinya, energi sejatinya mengalir deras, dan dia ingin mencabik-cabik Luming. Apakah ini kekuatan bertarung dari kejeniusan Sekte Tianshan? Menurutku, kamu bukan siapa-siapa di Sekte Tianshan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa begitu lemah? Luming mencibir. Benua Yuan adalah inti dari alam Yuan dan tanah suci bagi para pembudidaya. Banyak kaisar mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan kekuatan besar benua Yuan. Sebagai sekte utama Yuanlu, Sekte Tianshan, jika Tuan Lin benar-benar jenius dari Sekte Tianshan, tidak mungkin dia menjadi begitu lemah. Luming menduga status Tuan Lin di Sekte Tianshan sangat rata-rata. Sampah, kamu mencari kematian. Kata-kata Luming sepertinya menyengat Tuan Lin, menyebabkan dia berteriak histeris, benar-benar kehilangan rasa proporsional. Ya, Luming benar. Di Sekte Tianshan, ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang seperti dia berada di level terendah di Sekte Tianshan. Mereka harus merendahkan diri dan melihat wajah orang lain setiap hari. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan ini untuk datang ke benua Shensu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat memamerkan kekuatannya dan bersenang-senang di benua Shensu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan ditekan oleh sampah. Dan diejek seperti ini. Dia benar-benar mengamuk. Sambil menangis, seekor burung condor cian muncul di atas kepala Tuan Lin. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah garis keturunan tingkat dewa tingkat 9, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya cian. Tuan Lin berubah menjadi elang dewa dan ingin menggunakan jurus pembunuh terkuatnya untuk membunuh Luming. Cukup. Pada saat ini, suara agung terdengar, dan seorang pria paruh baya muncul di udara. Orang ini juga merupakan utusan dari Sekte Tianshan dan telah mengikuti lelaki tua berambut putih itu. Begitu dia muncul, dia berdiri di depan Tuan Lin. Tidak, sampah berani menghinaku. Dia tidak menganggap serius Sekte Tianshan. Aku akan membunuhnya. Tuan Lin berteriak histeris. Cukup. Bukankah itu cukup memalukan? Diakon memintaku untuk mengantarmu kembali, kata pria paruh baya itu. Setelah mendengar kata Diakon, Tuan Lin menggigil hebat dan tampak sangat ketakutan. Dia mengalihkan pandangannya, lalu mengertakkan gigi, berubah menjadi bentuk manusia, dan menatap Luming dengan dingin. Nak, aku akan mengampunimu hari ini, tapi masalah ini belum selesai. Setelah meninggalkan kata-kata dingin, Tuan Lin berbalik dan pergi dari sini. Pria paruh baya itu memandang Luming dengan santai, dan tanpa mengetahui apa yang dia pikirkan, dia berbalik dan pergi. Pertarungan hebat berakhir seperti ini, dan orang-orang yang menonton merasa sedikit kasihan. Luming ini menyinggung Tuan Lin, dan dia mungkin tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Dia ingin dipilih oleh Sekte Tianshan. Saya merasa tidak enak. Beberapa orang berbicara. Xiao Qing,
Ayo pergi. Lu Ming mendatangi Xian Yanqing. Lu Ming, aku telah menimbulkan masalah untukmu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa masuk ke sekte Tianshan karena ini, kata Xian Yanqing. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah pergi ke Yuan Lu sendirian dan mencari sekte untuk bergabung. Lu Ming menggaruk hidung Xian Yanqing dan tersenyum tipis. Keduanya kembali ke tempat tinggalnya. Setengah hari kemudian, pemutaran-putaran kedua oleh sekte Tianshan akan dimulai. Di kuil Sifang, lebih dari 500 orang jenius yang masih hidup berkumpul lagi di sekitar puncak Tiangang. Apa yang terjadi? Mengapa Thunder Niu tidak datang? Di Istana Kuil Barat, tetua yang memimpin tim mengerutkan kening. Thunder Niu adalah salah satu dari 3 jenius terkuat di Istana Dewa Barat. Meskipun saya tidak tahu siapa yang memotong lengannya terakhir kali, kekuatan tempurnya masih sangat kuat, dan dia mungkin masih dipilih oleh sekte Tianshan. Masih menyimpan harapan besar. Tapi saat ini, Thunder Niu tidak terlihat, yang membuat pemimpinnya merasa tidak enak. Saya mendengar bahwa Thunder Niu sepertinya telah pergi ke wilayah Guntur dan telah pulih dari budidayanya. Seorang pria muda berkata. Apakah dia mengalami kecelakaan di wilayah Guntur? Kudengar dia membawa para master bersamanya, termasuk pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bisik jenius dari Istana Dewa Barat. Namun seiring berjalannya waktu, Lei Niu tetap tidak juga muncul. Banyak orang yang mengetahui bahwa Lei Niu kemungkinan besar mengalami kecelakaan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak datang sekarang. Ini adalah pemilihan murid untuk sekte Tianshan. Apa masalahnya? Di langit, 6 sosok muncul. Orang-orang dari sekte Tianshan telah tiba. Pemimpinnya tetaplah lelaki tua berambut putih, diikuti oleh 2 lelaki bertubuh besar, dan di belakang mereka ada 3 lelaki muda, dengan Tuan Lin menonjol di antara mereka. Tatapannya tertuju pada Lu Ming, tatapan dingin muncul di matanya. Wah, jika kamu ingin bergabung dengan sekte Tianshan, bermimpi saja. Setelah pemutaran film ini selesai, saya akan mencari kesempatan untuk membunuh orang ini. Bibir Tuan Lin mencibir. Oke, pengaturan putaran kedua telah selesai. Pria tua berambut putih dari sekte Tianshan melambaikan tangannya, dan prasasti tak berujung tiba-tiba muncul di langit, tapi kemudian, gerbang cahaya muncul di langit satu persatu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.